Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya baik kita mulai saja perkuliahan kita sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik kita melanjutkan lagi perkuliahan kita setelah kita libur panjang ya. Ada Lebaran, Idul Fitri ya sini Bapak juga masih suasana Lebaran. Minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Ya, mungkin sebagian masih ada yang di daerah libur ya, ada yang sudah di kampus. Kita online saja ya, jadi untuk hari ini kita akan perkuliahan secara online, tapi mudah-mudahan ya tidak mengurangi ini ya kewajiban kita untuk tanggung jawab terhadap mata kuliah, dan kemudian nanti selanjutnya kita bisa offline kembali ya. Mungkinan minggu depan kita sudah bisa offline. Kemarin kita sudah tentang otomasi kearsipan ini sudah sampai pengenalan arsip sistem informasi kearsipan dinamis ya, atau SIMARDI ya. Kemudian kita sudah coba lihat-lihat contohnya di internet juga, bisa kita download ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita juga akan melanjutkan salah satu aplikasi yang nanti kita gunakan ya, namanya SIKD ya, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Ini minggu depan mulai praktek, kita coba nanti secara ini ya offline, nanti bawa komputernya masing-masing, nanti kita akan praktek, dan itu syarat penting untuk mata kuliah ini ya. Kalau bisa install itu berarti selesai, tamat. Kalau tidak bisa install itu otomatis mengulang lagi mata kuliah Bapak ya. Karena itu ininya inti dari mata kuliah otomasi kearsipan ini, kita bisa instalasi aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis. Nah, hari ini kita akan melihat pengenalannya saja dulu ya. Pengenalan dulu fitur-fiturnya. Kemungkinan ada sebagian yang sudah install ya, karena kemarin Bapak sudah sempat Bapak kirimkan aplikasinya ya. Nanti bisa dilihat. Ini hanya kita melihat secara umum saja isi-isi apa di dalam aplikasi itu ya. Nanti minggu depan insya Allah kita bisa instalasinya. Ini Bapak langsung saja kita lihat aplikasinya ya. Ini yang dari universitas lain ada berapa orang? Asma Hadir Pak saya. Iya. Kemarin waktu UTS ya, karena UTS-nya di aplikasi ya, di e-learning, berarti kemarin belum ya? Begitu? Iya Pak, belum. Berarti nanti Bapak kirim saja ke grup ya, nanti isi, kemudian dikirim ke Bapak saja secara ini ya, ke WA ya, boleh tulis tangan atau boleh diketik ya. Baik Pak. Di grup kita yang Bapak share nggak ininya ya, yang teman-teman yang dari UIN Raden Patah di share nggak waktu itu soalnya? Nggak, langsung dari ini ya, dari e-learningnya ya. Siapa nih, rombongan siapa? Iya Pak, langsung di e-learning Pak. Ada yang sempat download nggak? Coba kalau ada sempat download,
kirimkan ke grup saja ya. Ya, satu orang aja gitu, wakil aja, nggak apa-apa. Itu eh, sudah ya umum juga, soal nggak apa-apa. Kelihatan dengan yang lain juga nggak apa-apa. Kan sudah semua yang lain ya. Tinggal nanti untuk yang dari UIN Tulungagung ya. Eh, Oke, selanjutnya kita aplikasi yang materi kita pada hari ini Bapak share saja ya. Ini juga bisa dilihat di buku otomasi kearsipan itu yang halaman berapa itu Bapak. Ini penggalan-penggalannya saja ya, potongan-potongannya saja. Ini petunjuk pemakaian aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis gitu ya, bahasanya seperti itu. Jadi kita akan lihat petunjuknya seperti apa gitu, ininya apa, bagaimana instalasinya, kemudian menu-menunya ada apa saja di dalam aplikasi itu. Nanti kita lihat bersama ya di ini ya, ini petunjuk pemakaian aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis ya. Ya, petunjuk kalau kita maknai petunjuk mana kalau di KBBI ya Bapak? Petunjuk itu, salam. Petunjuk itu adalah suatu tanda atau isyarat untuk menunjukkan atau memberitahu ya, dan sebagainya. Kemudian apa itu kalau di KBBI seperti itu ya. Kemudian apalagi ketentuan yang memberi arah, itu petunjuk ya. Jadi di sini nanti kita akan melihat program aplikasi itu ya, tanda-tandanya seperti apa ya, isyaratnya, kemudian contoh-contohnya mungkin ya. Di sini ketentuan-ketentuannya apa saja nanti kita lihat. Sebenarnya ini kalau kita lihat praktek ini ya, lebih enak langsung ya. Kalau kita secara prakteknya dengan teorinya tuh ada orang lebih enak praktek dulu misalnya. Sudah praktek, sudah tulis, baru kemudian kita catat gitu. Kadang kita ada dicatat dulu, kemudian kita praktekkan. Nah, juga bisa seperti itu ya. Tinggal kita ininya saja, sebenarnya sama saja. Nah, tinggal nanti dalam sebuah instalasi aplikasi sebenarnya kita harus ada punya ketentuan atau pedoman atau teknik ya, teknik. Jadi kalau kita menginstal aplikasi itu sebenarnya sederhana ya. Kalau kita catat saja langkahnya 1, 2, 3 gitu, 4 sampai 10 misalnya. Satu misalnya download file. Kita download file gitu kan, file aplikasinya. Kemudian sebelum di-download itu ya kita tidak boleh melangkah ke aplikasi yang ke langkah berikutnya gitu. Kalau kita buat flowchart ya, flowchart itu apa ya? Kalau kita di perpustakaan atau di mana ya, ada flowchart layanan atau flowchart misalnya pengolahan ya. Nah, itu dia ada langkah itu, misalnya dari input buku ke cetak buku itu nanti di kiri kanan itu ada iya atau tidak gitu ya. Nah, kalau dia sesuai ininya ya, terpenuhi maka iya gitu. Jika tidak ya berhenti di tempat yang semula. Sama seperti logikanya kalau kita mau berjalan kemana gitu ya, pasar atau ke satu wilayah yang kita belum kenal. Nah, itu startnya dari mana, mulainya dari mana. Nanti kalau kita nyasar, nah itu nggak usah melanjut ya, jalannya tidak tahu kan, nggak usah melanjut, mundur lagi saja ke tempat awal ya. Nah, biasanya kalau di kota-kota itu ada tempat ini ya, tempat apa ya, titik nol lah ya. Kalau di Jogja itu ada di mana? Kalau Jogja Tugu Jogja gitu ya. Atau kalau di Palembang itu ada Ampera gitu ya. Jadi kalau kita nyasar ke daerah
Perumnas kemana gitu. Nanti balik lagi aja ke Ampera gitu ya. Nanti dari situ baru kita bisa kemana-mana. Kalau kalau tidak seperti itu nyasar ya. Kalau kita nanya misalnya Pak ini RT sekian, RW sekian di mana alamatnya, orang juga tidak tahu. Tapi kalau ditanya mana Ampera Pak, nah, mungkin dia tahu ya. Nah begitu juga mungkin di daerah Tulungagung juga sama ya. Di sana juga ada wilayah yang orang kenal semua gitu. Bahkan kendaraannya kenal semua gitu. Tapi sekarang juga bisa kita logikakan ya, akhirnya untuk menanyakan satu alamat, untuk menanyakan satu tempat, kalau dulu kan nanya dengan orang ya, terus cari tempat, kayak tadi Bapak cari tempat yang kita kenal gitu. Kalau di Tulungagung di mana tempat yang ini? Tempat yang apalah istilahnya, ya kalau di Palembang sini Ampera gitu ya, ada ikonnya gitu. Kalau di Tulungagung apa di sana? Ada yang dari Tulungagung? Apa wilayahnya? Kalau kita mau kota utamanya misalnya di mana? Oh kalau ada apa-apa, oh ke sana. Kalau kami di sini Ampera gitu. Kalau di sana di mana? Ada yang Tulungagung? Ada? Daerah apa yang daerah yang apa ya terkenalnya kalau titik nol lah gitu. Kalau di Jogja kan ada Tugu Jogja gitu. Atau kalau di Jakarta ada Monas gitu. Kalau di Tulungagung, Tulungagung apa? Kalau di Tulungagung? Iya Pak, boleh sini. Iya. Boleh sini nggak Pak? Ada mana yang dari Tulungagung ya? Sekalian Bapak ada yang mau benerin ini? Ini mau masuk apa? SKPNS masuk kan ini Pak. Lah sudah di Google Drive. Ya ini tulis saja nih SKPNS. Di sini nah. DSK dosen PNS. Terus. Itu sudah. Terus. Mana ininya? Filenya. Ya. Ada tadi dari Tulungagung? Apa daerahnya? Enggak ada daerah ini. Mohon maaf, bisa diulangi lagi Pak, daerah apa? Ya maksudnya kalau di Palembang ada daerah Ampera gitu ya. Ampera itu orang kenal semua. Kalau kita nyasar kemana-mana, kita tidak perlu nanya di mana Pak Ampera gitu. Orang pasti tahu menunjukkan gitu. Atau kalau di Jogja ada Tugu Jogja gitu. Kalau di Monas ada Monas. Kalau di Tulungagung yang tempat yang ini di mana? Apa nama daerahnya? Ada nggak? Itu Pak, 0 kilometer. Oh 0 km Ada juga. Pak, 0 Sama kilometer. Ya, artinya orang sudah kenal semua kita ke situ ya. Ya artinya kenapa Bapak sebutkan seperti itu? Kalau kita nyasar, begitu juga dalam logika aplikasi. Kalau kita nyasar, balik lagi ke awal gitu, ke awal yang kita ulang lagi. Nah dulu seperti itu kita tanya dengan orang, tapi sekarang kalau kita mau nanya tempat, kita sudah pakai aplikasi ya, pakai map ya, Google Map. Nah misalnya mau nanya tempat di daerah yang kita tidak kenal, ya tinggal tulis saja di map ya. Kalau misalnya kita mau ke Tulungagung dari Palembang, tulis saja Palembang, Merak, Labuan, Lampung gitu ya. Nah, terus kita sudah sampai Lampung, baru sudah nyebrang nanti ke mana? Ke Tulungagung lah kalau gitu ya. Nah sekarang juga seperti itu. Kalau kita membuat aplikasi, kalau kita mau sulit installnya, kita mau tanya dengan siapa itu ya sudah banyak tutorialnya, maksudnya sudah banyak tutorial. Nah, jadi logika-logika seperti itu juga bisa kita gunakan dalam install aplikasi seperti ini. Jadi banyak orang yang otodidak ya. Zaman dulu kita otodidak ya. Ada satu tokoh yang lagi heboh sekarang apa tuh? Hamka ya. Udah nonton belum filmnya? Itu kan otodidak juga ya. Jadi berjuang dengan tulisan tapi dia otodidak. Kemampuan agamanya belum. Kemarin ada filmnya kan? Udah nonton belum? Nah itu dia bisa
cari guru yang bisa agama, kemudian disebarkan, jadi bisa otodidak ya, otodidak. Orang kenal Hamka termasuk yang otodidak ya. Ya baik itu ya. Ini oh ya sebentar ini Bapak sambil ini ya. Nah, ini ya ini tinggal bagikan. Bagikan coba. Terus di sini ada semuanya bisa ya? Satu link. Baru balik sana. Oke, ini Bapak sharekan ininya ya. Sharekan tadi yang apa nih? Nah ini. Ini kita mungkin karena ini ya Zoom-nya paling 40 menit ya. Kita yang penting hari ini kita memenuhi tanggung jawab kita. Ini sekilas saja Bapak, ini nanti minggu depan lah kita coba install ya aplikasi ini. Nah ini hanya nih. Ya. Insert ya. Tapi kan sini tadi. Nah, pastikan di sini. Ini ada sambil ini ya Bapak ada yang pastikan aja. Nah sudah, oke. Nah sudah, jadi ya. Yang lain juga seperti itu aja. Oke, ini ya, ini petunjuk. Tadi petunjuk itu ya apa ya arahan atau bagaimana langkah-langkahnya. Ini sistem informasi kearsipan dinamis adalah aplikasi yang aplikasi yang berbasis web ya. Nah, kalau kemarin kita belajar sistem kearsipan Simardi ya. Simardi itu kemarin kita nama ininya itu bukan basis website ya, tapi dia desktop. Jadi aplikasi itu ada dua, ada yang desktop, ada yang basis web. Kalau desktop dia begitu kita install tinggal next saja, nanti muncul di desktop komputer kita. Nanti tinggal klik saja, nanti masukkan loginnya. Tapi kalau berbasis website ini kita perlu peralatan bantu lainnya. Di sini ada mesin penelusurnya ya, ada Mozilla Firefox atau Chrome ya, Google Chrome, Mozilla, kemudian apa lagi yang banyak itu misalnya Opera Mini ya bisa. Nah itu karena aplikasi itu dia hanya numpang baca di situ, filenya kita taruh di C atau di D. Jadi kalau misalnya rusak kita masih ada. Jadi kita bukan yang desktop tadi ya. Jadi hanya menumpang di Google Chrome atau di Mozilla Firefox itu, kemudian kita bisa gunakan ya. Dan itu nanti PHP MyAdmin ini ya, pakai SunPaper. Jadi ada program aplikasinya, kemudian kita install, kemudian kita numpang buka di situ. Nah, baru nanti makanya bisa di handphone, bisa di tablet ya, bisa di komputer, di mana saja yang punya Google Chrome kita bisa buka ya. Nah ini jadi ada Firefox ya, perlu Mozilla Firefox. Kemudian bagaimana cara ini ya, sudah pertama tinggal ini sebenarnya posisinya sudah install ini ya. Posisinya sudah instalasi. Ini di kampus ya, kalau ada suara-suara ini saja karena kiri kanan juga ada yang aktivitas. Oke, ini aktifkan Mozilla, ini sebenarnya sudah diinstal ya. Nanti tinggal masuk saja. Kalau kita sudah benar-benar masuk website itu, nanti awal mula kita tulis itu www itu ya, http atau www itu ya, misalnya perpustakaan apa ya. Tapi karena ini nanti bentuknya lokal host itu, basis website itu ada dua, nanti ada yang online yang bisa dipakai untuk seluruh
dimanapun ya, ada yang dia pakai namanya offline ya. Offline itu sudah basis website juga, tapi dia hanya satu komputer. Kalau disambungkan dengan kabel, nah itu bisa sampai berapa ya, ada berapa komputer bisa tersambung, tetapi ya harus ada ini ada koneksinya ya, ada koneksi dari laptop satu ke laptop lainnya. Nah itu offline, makanya nanti lokal ya. Nah nanti di akhir, biasanya di akhir di pertemuan terakhir kita juga belajar namanya LAN ya, local area networking. Jadi jaringan lokal menggunakan kabel gitu kan. Jadi dulu kalau kita buat otomasi arsip di ruangan misalnya di ruangan Bapak ini, nanti ada ruangan lagi sebelahnya itu dipasang kabel ya, kabel LAN namanya ya. Nah itu baru bisa terkoneksi. Tapi kalau dia tidak ada koneksi LAN-nya ya kita tidak bisa. Nah kalau sekarang pakai wireless ya, wireless ini kayak WiFi itu ya, bisa nanti digabungkan ya. Kalau dulu modem ya, namanya modem. Nah ini balik lagi ke ini tadi ya. Ini sekilas tadi hanya ini saja ini tampilannya ya. Ini Bapak anukan tampilan. Nah, ini sebenarnya nanti kalau sudah terinstall, buka Mozilla Firefox itu, kemudian ini ya di sini nanti tinggal buat masuk alamat ininya ya, alamat yang sudah diinstalnya ya. Alamat sudah diinstalnya, misalnya localhost, arsip, SD 21 Tulungagung misalnya, atau arsip kantor misalnya kantor misalnya PU, dinas PU ya, gitu harus ada localhost-nya dulu gitu ya, localhost, nanti tinggal enter saja, baru nanti muncul menu ini ya, menu loginnya. Nah ini nanti kalau sudah terinstall seperti ini nanti ya. Ini tidak apa-apa, ini hanya ini saja dulu ya, contoh nanti seperti ini jendela utamanya. Nanti ada 3 ruang, di sini ada nama penggunanya apa ya, kemudian kata sandinya. Jadi kata sandinya di situ nanti admin, username-nya, kemudian kata sandinya 1, 2, 3. Nah ini bisa dirubah nanti ya. Kalau sudah terinstall itu yang normal ininya, normal umumnya. Nah nanti kalau sudah seperti ini, tinggal di start ini ya. Yang ketiga, ke-3, 4, kemudian masuk mana nih, loncat Bapak ini. Ya, tulis administrator ya, SIKD ini kalau karena di Pemda ya. Nah, nanti dia SIKD Pemda gitu. Kalau di SD ya tulis SD gitu ya. Nanti kalau sudah seperti itu, tadi 1, 2, 3 passwordnya, ini contohnya nulisnya ya. Ini nama penggunanya apa, nanti di situ admin ya, masih admin pertama, kemudian 1, 2, 3. Nah ini ada tulisan angka-angka, ini kita tulis ya, baru login. Nah, nanti udah masuk. Nah ini gambarnya nanti bisa dirubah, gambar kantornya ya, bisa gambar kantornya. Kemudian apabila Anda memasukkan pengguna kata sandi kode dengan benar, maka akan muncul seperti ini. Nah ini ya. Nah ini kalau sudah benar, posisinya ya seperti ini. Karena ini sistem informasi kearsipan dinamis. Ini ada unit kerja.
kemudian ini pengaturan umum ya. Nanti ada pengaturan itu kita akan diatur misalnya organisasinya apa ya? Misalnya ini file yang boleh diupload apa? Misalnya ada PDF, ada audio, ada video ya. Atau nanti di sini misalnya organisasinya juga ditulis mana unit kerjanya kita setting, misalnya ada satu dinas Pemda tadi ada kasih ya, ada kasih kalau misal atau kasub apa misalnya keuangan, ada kepegawaian, ada apa nanti dibuat. Nanti setelah itu dibuat lagi baru anggotanya masing-masing ada atau pegawainya ya atau penggunanya di dalam pas sub-sub itu ya. Nanti kalau udah seperti itu, nanti tinggal masing-masing yang ini apa menggunakannya. Nanti dia bagian administrator nanti ada ini ya, ada aksesnya itu ada pembatasannya. Ada yang bisa yang awal ini bisa semuanya kita bisa kotak-katik. Nanti kalau kita hanya sebagai bagian staf keuangan, nanti yang muncul hanya berapa nanti ya. Kalau ini kan 1, 2, 3 nih banyak. Nanti kalau di situ mungkin ada berapa yang muncul karena aksesnya nanti contreng saja yang bagian ini ya, bagian admin utama bisa. Ya seperti Bapak sampaikan, memang biasanya aplikasi ini lebih rumit teorinya dibanding dengan prakteknya. Nanti kalau waktu prakteknya tidak serumit ini ya, karena kan tinggal ini saja apa tadi kata Bapak, kalau salah mundur lagi tadi ya. Kalau jangan maju dulu, kalau salah mundur dulu, nanti ngulang lagi, maju lagi, kalau benar maju lagi, seperti itu ya. Tapi kalau sekarang itu tadi kata Bapak logikanya bisa kita lihat dari tutorial, bisa kita lihat dari Google ya, bisa lebih mudah lagi sekarang untuk apa ya pengembangan pengetahuan itu lebih mudah dibanding dengan zaman Bapak dulu, harus ketemu dengan yang bisa, kemudian kalau salah kita apa ngulanginya lagi ya sulit ya, karena kondisi teknologi juga dulu kurang, WA belum ada dulu ya, hanya telepon saja, SMS. Kalau sekarang bisa kita foto kalau ada salah itu, terus kita kirim ininya, ini Pak yang ini tidak bisa di-upload misalnya, kirim gitu ya. Nah itu ya. Kemudian satu lagi yang Bapak ini bawa sebenarnya ini lanjutan dari yang otomasi perpustakaan ya. Bagi yang sudah pernah ikut otomasi di perpustakaan di Bapak itu udah tidak asing lagi, nanti ada install SAM-PP nanti ya. Ada install SAM-PP, nanti masukkan dari SAM-PP itu copy ke htdoc misalnya gitu ya. Jadi tidak ada kesulitan lagi ya. Nah ini itu ya, nanti bisa dilihat ini bisa, ini kan tadi hanya ini saja ya. Ini kita hanya 9 menit lagi nih. Nah ini langkah-langkahnya ini seperti ini. Nanti ada apa nih, pencantuman umum, ada klasifikasi. Nah klasifikasinya nanti ada sampai di situ ya. Jadi kita tidak kesulitan lagi kalau misalnya oh ini surat ini masuk di bagian keuangan, nanti kelasnya berapa. Kemarin kita sudah belajar klasifikasi kan. Nah ini ya, ini sekilas saja, nanti silakan dibaca. Nah ini yang kelas ya. Kalau kita mau ini buat apa nih, membuat kelas sepertinya ya. Pengaturan ini yang Bapak sampaikan tadi, ada sub-sub ya. Nanti kalau kita ada bagian kepegawaian, tabak kepegawaian, subbagian keuangan, subbagian umum, bagian perencanaan, nanti tinggal dibuat saja ya sama ininya. Oke, ada waktu berapa tuh? 9. Silakan kalau ada yang ingin tanya dulu, nanti Bapak ini lanjutkan sekilas apa ya. Kalau ini kan hanya tampilan saja. Bapak pikir kalau nanti lebih enak lagi begitu sudah diinstal. Ya ini seperti ini kan bisa diklik-klik. Kalau ini kan ini tidak bisa diklik lagi, Bapak kan hanya kelihatan gambarnya saja ini kan.
Karena ini bentuknya VDM. Silakan kalau ada yang ingin ingin tanya. Ini Austin ya? Benar? Ya, Dan. Videonya kamu setting Tin ya? Iya, Dan. Enggak. Iya. Ya apa Pak? Kenapa Pak? Oh, enggak. Kamu memang setting videonya ya? Jadi ganteng itu. Oh, cuma nambahin kumis aja Pak. Oh, iya. Filter Pak, filter. Iya, betul. Oh, bisa pakai program apa itu? Oh, Di HP-nya ya? Zoom-nya Pak. Di Di Zoom-nya Zoom-nya Pak, ada? bisa Pak. Iya, di Oh. settingannya ada. Iya, kata Bapak tadi nih dari mana nih? Demam ini kayak. Oke, ada. Astin ada tanya ada? Yang lain sadar nggak? Astin itu bisa berubah-berubah itu ya? Sadar ya? Ya, oke. Astin ada tanya nggak tentang aplikasi nih? Ini waktunya cuma 7 menit lagi tuh. Jadilah kita, yang penting hari ini kita ada. Ada? Mungkin untuk sekarang Mana suaranya hilang-hilang tuh. mungkin untuk sekarang enggak Pak. Kemarin di Bapak Nggak ada yang ditanyakan. waktu di otomasi kena di Bapak ya? Otomasi arsip, otomasi perpustakaan. Iya Pak. Iya Pak. Waktu itu bisa install apa yang di Bapak ajarkan waktu itu cuman Slim ya? Slim sama apa? Sama ini slide. Dua-duanya bisa semua kemarin? Atau salah satu? Waktu itu salah satu Pak. Saya install ini slide waktu itu. Waktu ujiannya ya? Kan ujiannya kan suruh install waktu itu ya? Prakteknya ya? Iya Ya. Pak. Pilih yang mana Astin kemarin? English ya? English ya? Iya ini slide Pak. English lah ya. Ya. Ya, nanti tidak jauh beda seperti itu ya. Kalau bisa di English Slide, kan kemarin ada install SAMPP ya. SAMPP, kemudian tinggal dimasukkan nanti yang arsipnya ini di htdoc-nya, kemudian di setting ya. Kalau ini ada settingnya lebih sederhana lagi. Jadi kemarin malah lebih sulit. Memang yang Slim agak ini ya kemarin, kemudian ini Slide ya seimbang lah untuk ininya ya kesusahannya. Tapi ya kalau bisa salah satu tuh yang lainnya bisa. Ya, mudah-mudahan nanti berarti minggu depan kita bisa offline ya. Masih di mana? Bisa, Pak. Masih di belum ke Palembang kan? Belum Pak Sudah? saya Pak. Belum. Masih lebaran terus ya. Iya Pak. Ya. Oke, ada satu lagi silakan kalau ada yang ingin tanya. Dari Tulungagung ada nggak yang ingin ditanyakan? Tulungagung itu kan jurusannya bahasa Inggris ya? Mana yang Tulungagung tadi? Bahasa ya? Masih yang dari Tulungagung? Dea. Belum ada pertanyaan Pak dari saya. Oh, ya. Gimana lebarannya di sana? Masih sudah aktif ya di kampus ya? Sudah offline? Sudah offline? Maaf Pak, suaranya macet-macet. Oh, suaranya ya? Iya, ya, apa ya? Oke, baik. Ya, Bapak pikir itu ya, hanya sederhana. Tadi, ya terima kasih ya, dia. Ya, kondisi ya, kalau kita online ini seperti ini, memang kita tidak bisa maksimal ya. Kadang sinyalnya, kadang juga, ya Bapak, misalnya, menyampaikan materinya juga ada yang ya kendala kalau langsung kan bisa kita ini ya. Tapi tidak apa-apa lah, ini tetap kita harus adaptasi dengan kondisi yang seperti ini kan. Ya, Bapak pikir mungkin itu ya untuk hari ini. Anggaplah kita sudah masuk yang keberapa nih, ke-9 ya, masih ada waktu lah ya. Yang penting target utamanya bisa instalasi itu
Sudah itu sudah ujian, 2 teori, 1-nya praktek. Nah nanti kemungkinan yang susah itu yang dari Tulungagung nanti nih ya. Kalau yang kita di Palembang kan nanti praktek langsung Bapak lihat. Nah, yang Tulungagung ya otomatis prakteknya online juga kan, tidak bisa ini. Kecuali kalau dia mau ke Palembang dulu tuh, lihatin ya. Oke, ya baik ya, itu aja dulu ya. Apa semangat ini ya, sekali lagi minal izin masih suasana Lebaran. Saya pikir itu saja dulu untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti iya. Banyak Pak. Iya, terima kasih ya, sama-sama. Ya. Nanti belajar sama Austin tuh, pakai apa tuh kan? Aplikasinya mah belum tahu Bapak. Om Austin. Oh, Rizky, gimana Rizky? Masih di dusun ya? Oke, Iya, itu saja ya. di dusun, Pak. Ya, oke itu aja. Ya kita silakan kalau mau live ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.